Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Selasa pagi ini sudah tanggal 10 Maret 2026. Terus kita banyak berdoa Bapak Ibu, khususnya berdoa buat Israel Amerika yang sedang perang dengan Iran yang belum berhenti. Kita di dalam doa supaya kalau secara manusia saya terus terang minta supaya ada kedamaian Tuhan. Sebab semuanya kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan, kalau kehendak Tuhan yang jadi, akhirnya peperangan bisa berhenti, ada kedamaian Amerika, Israel dan Iran. Supaya dengan kedamaian dunia hidup di dalam kasih Tuhan. Dan semuanya bisa takut sama Tuhan. Bertobat, jangan hidup di dalam kejahatan, tapi hidup di dalam kasih Tuhan. Tapi itu pun bukan kehendak saya yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Yang penting membawa kita lebih banyak berdoa, dan berdoa. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau akrab dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Stop dosa. Stop kejahatan. Sebab hati yang tidak berkenan sama Tuhan kita stop. Tapi mari kita mau kembali sama Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 102 ayat 1-12. Doa pergumulan. Sebab kata hidup di dalam dunia tidak pernah berhenti di dalam peperangan hidup. Tidak pernah berhenti hidup di dalam pergumulan. Terlebih situasi saat ini banyak dunia global saat ini menghadapi bencana, menghadapi masalah, menghadapi segala macam problema. Itu perlu kita banyak berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, oh Yesus, haleluya, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya, berilah berkat-Mu. Yesus, kita banyak berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku mau selalu berdoa kepada Engkau Bapa. Tuhan Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, haleluya, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa,
amin, haleluya. Tuhan Yesus yang maha pengasih dan sayang, haleluya, selamatkan aku, selamatkan hidupku Bapa, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milikmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Dalam Yeremia 33 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita semua. Haleluya. Ya Tuhan, punya ular kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan yang segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah segala dosa salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama dan segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup Engkau di atas segala-galanya. Pagi ini kami berdoa, tolong Bapa, supaya kedamaian Israel Amerika dengan Iran. Karena Iran, Israel, Indonesia, Amerika, semua suku bangsa di dunia adalah milik-Mu. Engkau yang cinta kami semua. Engkau cinta Iran, Engkau cinta Israel, Engkau cinta Amerika, Engkau cinta Indonesia. Engkau cinta seluruh umat manusia di muka bumi. Engkau yang ciptakan. Biar Kau mengajar kami semua takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan tolong Bapa, kalau Tuhan berkenan bisa berhenti perang Tuhan. Berikan kedamaian buat Iran, berikan kedamaian buat Israel, Amerika, dan Indonesia. Kami semua kedamaian, ada kerukunan, ada kasih Tuhan.
senantiasa berkat damai sejahtera. Lindungi Indonesia yang kami cintai, Indonesia, Iran dilindungi Tuhan, Amerika Israel dilindungi Tuhan semua Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah-Mu turun buat kami semua, sehingga kami senantiasa ada kasih damai, karena kita diciptakan Tuhan bersaudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bersama saya adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Bangsa Israel, Amerika, Iran, Indonesia, setiap kita semua Tuhan yang ciptakan. Tuhan dari sejak awal ciptakan manusia Adam dan Hawa hidup di dalam kedamaian. Itu intinya, Tuhan mau ada damai, saudara. Perang-perang terjadi karena kecongkan manusia. Kan manusia tidak mau turut kehendak Tuhan. Kalau turut kehendak Tuhan, ada damai sejahtera. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. 1 Korintus 14 ayat 33 juga dikatakan Allah tidak mengada kekacauan. Jadi sebetulnya peperangan itu semua itu karena ulah manusia, saudara. Ya, tidak menurut, bandel, masing-masing egois. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Kecuali peperangan terjadi, itu Tuhan lawan iblis. Iblis yang jahat. Ya, jadi sumber peperangan itu awal dari iblis. Manusia-manusia kalau tidak ya ikuti perintah Tuhan, ikuti iblis, terjadi peperangan. Karena masing-masing egois, ikuti kehendak kedagingan, kesombongan, ikutin egoisnya sendiri. Ya, itu mari kita takut sama Tuhan. Mari kita kembali baca firman Tuhan dan terus kita berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan. Rakyat semua Indonesia ada kedamaian, ya, termasuk Iran, damai dengan Israel dan Amerika. Ini menjadi kehidupan kita bersama. Kita kan enak sudah duduk rukun bersama, kan enak. Ya, karena kita diciptakan sama Tuhan bersaudara. Ya, tapi kita di dalam doa saja supaya tidak berdampak eskalasi yang lebih besar lagi. Kalau Tuhan berkenan ada kedamaian, itu kita minta sama Tuhan. Tapi biar pun kehendak Tuhan yang jadi. Karena sesuai dengan doa Bapa kami, itu kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak-Mu Tuhan jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Saya mau baca Mazmur 102, 1-12. Doa minta tolong. Karena apa? Doa penuh. Doa di dunia ini kita penuh dengan pergumulan, saudara. Selama hidup tidak terlepas dari pergumulan hidup. Mari kita baca. Doa seorang sengsara, ini sengsara pergumulan. Pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Seperti saat ini saya yakin rakyat Iran, rakyat Israel, Amerika semua dalam kondisi tidak tenang. Ukraina, Rusia juga perang. Banyak negara-negara yang lagi susah. Situasi sekarang lagi banyak kesusahan-kesusahan. Mari kita mau berdoa minta ampun sama Tuhan. Kita mengadu sama Tuhan. Tuhan, dengarkan doaku. Biarlah teriakku minta tolong sampai kabar. Amin. Kita minta sama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong, tolong, tolong. Sebabnya Tuhanlah penolong kita, tidak ada yang lain. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, ampun, ampun. Tuhan itu penting supaya kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hariku tersesak. Senikanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Amin. Kita minta sama Tuhan, ampun Tuhan, tolong, tolong. Supaya Indonesia diberkati Tuhan, Iran, Israel, Amerika diberkati, hidup di dalam kedamaian, Ukraina, Rusia, semuanya, setiap rumah tangga kita, setiap kita ada kedamaian, kedamaian. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada runtuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti
dan mencampur minumanku dengan tangisan. Coba ini ayat 10. Aku makan abu seperti roti karena terlalu stres berat. Orang kalau sangat stres, saudara, tidak ada Tuhan. Makanya banyak mereka yang bunuh diri. Mereka sudah tidak kuat dalam hidup karena terlalu berat tekanan dalam hidup. Dan tidak punya Tuhan. Tidak berharap kepada Tuhan. Kalau berharap kepada Tuhan beda. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Tapi kalau kita bertindak sendiri, hari ini kita stres berat. Kalau kita fokus kepada masalah, ini orang-orang ciri-ciri. Kalau kita fokus kepada masalah, kita akan stres berat, tidak ada yang bisa nolong. Masalah itu sendiri tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus di atas masalah. Ayat 11, oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Jangan sampai Tuhan geram dan marah sama kita. Kalau Tuhan sudah marah, geram, habis kita. Mati kita, hancur. Minta ampun sama Tuhan. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sedih layu seperti rumput. Amin. Memang kita layu, tidak ada kekuatan apapun. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, kita seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Itu mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita serahkan semua pergumulan kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Dalam bisnis usaha kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, khususnya berdoa buat saat ini situasi di Timur Tengah. Supaya saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berseru kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ada kedamaian, ada gencatan senjata. Iran menyadari, Israel menyadari, Amerika menyadari, Ukraina, Rusia, semua sadar gencatan senjata stop perang. Hiduplah di dalam kerukunan. Semua bisa bicara dengan baik-baik. Dibicarakan secara damai sejahtera. Dengan masing-masing rendah hati, takut akan Tuhan. Dan mulai bertobat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya suasana Timur Tengah ada kedamaian, ada sukacita. Saudara-saudara kita yang masih di Israel bisa pulang segera supaya semuanya hidup di dalam damai sejahtera. Yang ada di Timur Tengah, mungkin ada di Mesir, ada di Yordan, dimanapun berada, baik di Iran, semuanya di dalam keadaan tenang, damai, dilindungi oleh Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kedamaian Tuhan. Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berkat Tuhan menurun atas kita. Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu selamat pagi. Berserah total kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Terus kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.